البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya setorkan terlebih dahulu hadis yang kemarin kita baca. Hadis yang sangat masyhur, ma'ruf, sahih, muttafaqun alaih, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang berisikan tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal barakallahu fiik antum. Ahsanta barakallahu fikum. Tafadhal. Antum hafal? Hah? La ba'as. Tafadhal. Al-akh, tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Hah? Belum? Hafal, ini mudah sekali nih. Hadisnya sering kedengaran ini ya. Sering terdengar, insyaallah nanti lain kali hafal, ini mudah ini. Tafadhal.
Hah? Wa rajulan tahabba fillah. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhumullah ta'ala fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Imamu 'adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin tanfa bisadaqatin Apa? Fa akhfaha. wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun zakarallahu khaliyan Zakarallaha. zakarallahu khaliyan kepada saya Apa? wa mutafaqan. Na'am, barakallahu fiik. Ahsantum. Bismillah. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi wa rajulun ta'atu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal.
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففضل عينه متفق عليه. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu imamun 'alim wa syabun nasha'a fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi wa rajulun da'athu imra'atu dhatu mansibin wa jamalin qala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'aynahu muttafaqun 'alaihi. Naam, ahsantum barakallahu fiik. Fadhal. قال الشيخ اليماني رحمه الله Qala Syekh اليماني Qala Syekh Abdul Khaliq atawallah. Yang mana banyak soalnya. قال الشيخ Abu Anas. Soal Syekh Abu Anas hafizallahu taala itu. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يذلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل ورجل نشأ في عبادة الله Syabun ورجل وشاب في عبادة الله ورجل وشاب وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلا تحاب في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات apa? منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله Ma tunfik. ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففضت عينه متفق عليه. Aywa, fafadat aynah. Naam. Fadhal. Fadhal. Hatta la ta'lama Naam, barakallahu fiikum. Ya, bismillah.
tahabba fillah. Wa rajulan tahabba fillah. Apa? Apa? Jamalin. Fa'akhfaha. Ma tunfiqu. Naam, ahsantum, barakallahu fiik. Hafal? Bismillah. Hah? Hafal? Bismillah. Belum juga? Panjang? Khayat insyaallah. Kita lanjutkan, barakallahu fiikum. Perhatikan baik-baik. Qala al-mu'allifu asbahullah adabus salam, adab seputar salam. Hadis ini sudah masyhur, ma'ruf, sering antum lewati juga, sering antum dengar juga, jadi besok dihafal semuanya, pendek ini ya. Semuanya upayakan menghafal. Nah, hari Senin nanti waktunya panjang. Jumat, Sabtu, Ahad masih kesempatan sangat panjang untuk menghafal ya. Hari Senin semuanya menghafal. Nah, semuanya menghafal. Nah, pendek hadisnya, mudah dihafal. Qala al-mu'allifu asbahullah adabus salam, adab seputar salam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, yusallimu ar-raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin al-Bukhari, yusallimu as-saghiru 'alal kabiri. Masyaallah, pendek hadisnya ya. Dari haditsnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yusallimu ar-raqibu 'alal mashi, hendaknya orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Jadi yang naik kendaraan, motor atau mobil, itu lebih berhak untuk mengucapkan salam kepada orang yang jalan kaki. Paham ya? Antum naik motor, melewati saudara antum jalan kaki, antum yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Paham ya? Yang naik motor tadi itu. Wal mashi 'alal qa'idi, dan orang yang jalan kaki ketika melewati orang yang duduk, maka yang jalan kaki tersebut apa? Naam, sepantasnya untuk mengucapkan salam kepada orang yang duduk tadi. Paham ya? Antum jalan kaki, jalan-jalan misalkan, atau mau pergi kemana, melewati gerombolan atau sekelompok orang atau ikhwah misalkan, mereka duduk, antum yang berhak mengucapkan salam, assalamualaikum, seperti itu. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Contohnya antum 3 orang berjalan melewati sekumpulan ikhwah 10 orang, 20 orang, lebih banyak mereka. Yang sedikit ini mengucapkan salam kepada yang banyak, assalamualaikum. Mohon salah ya. Ini termasuk adab-adab di dalam mengucapkan salam, walaupun dibalik pun tidak masalah, cuman kurang afdal. Maksudnya dibalik bagaimana? Yang jalan kaki mengucapkan salam kepada yang naik kendaraan, boleh, cuman kurang afdal. Kemudian yang duduk mengucapkan salam kepada orang yang jalan, boleh, enggak masalah, cuman kurang afdal. Yang banyak mengucapkan salam kepada yang sedikit, boleh juga, tapi kurang afdal. Paham ya? Na'am, barakallahu fikum, hendaknya dipahami. Hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil Bukhari, dan di dalam riwayat Bukhari, perhatikan, yusallimus saghiru 'alal kabir, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Ini termasuk adab juga. Jadi kalau ada anak kecil, itulah yang seharusnya dia mengucapkan salam kepada yang besar. Paham ya? Nah, karena apa? Karena adabnya seperti itu. Walaupun kadangkala Rasulullah pernah mengucapkan salam kepada anak kecil dalam rangka untuk mendidik. Mendidik, mengarahkan agar terbiasa mengucapkan apa? Salam. Hadis ini sahih ya.
Hadisnya pendek, nanti dihafal semuanya insyaallah. Yusallimur raqibu 'alal mashi. Perhatikan. Wal mashi 'alal qa'idi, wal qalilu 'alal katsiri, muttafaqun 'alaih. Wa fi riwayatil Bukhari yusallimus saghiru 'alal kabir. Masyaallah, kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih wasabahullah. Qala al-Imam Nawawi, berkata al-Imam Nawawi rahimahullah, wa'lam anna aslas salami sabitun bil kitab was sunnah wal ijma'. Ketahuilah sesungguhnya asal usul salam itu telah datang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta ijma'. Paham ya? Jadi antum harus hafal itu masadiruddin, sumber agama ini Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma'. Yang keempat al-qiyas as-sahih, dihafal ini. Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', kemudian yang keempat al-qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih. Ini masadiruddin, sumber agama ini. Paham ya? Nah, sumber agama kita adalah apa? Ada 4 tadi itu, Al-Qur'an, Was-Sunnah, kemudian Ijma', kemudian qiyas yang sahih. Qiyas yang sahih. Naam. Kita lihat lagi. Intaha minal adkar, selesai penukilan dari kitab Al-Adkar. Al-Adkar, kitab karya siapa Al-Adkar ini? Karya Al-Imam An-Nawawi. Wa qala rahimahullah, hadza adabun min adabis salam. Kata beliau, ini merupakan salah satu adab daripada adab-adab salam. Wa hadzal ladzi ja'a bil hadits min taslimir raqib 'alal mashi wal qa'im 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Kata beliau, dan inilah yang datang di dalam hadis, yaitu apa? Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Paham ya? Dan orang yang berdiri mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Dan orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Ini semuanya wa fi kitabil Bukhari was-saghir 'alal kabir. Di dalam Sahih Bukhari, yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Kulluhu lil istihbab. Semuanya apa? Dalam rangka untuk istihbab. Apa istihbab? Dalam rangka untuk apa? Mengajarkan sunnah. Istihbab itu maksudnya adalah apa? Adalah masnun, mustahab, mandub, sunnah. Faham itu ya? Jadi jangan sampai keliru. Yang wajib itu jawab salamnya, bukan mengawalinya. Adapun mengawalinya, mengucapkan salam itu sunnah. Raddus salam wajib. Paham ya? Jadi dibedakan. Yang wajib itu jawab salamnya. Mengawalinya sunnah. Mahum salah ya? Na'am barakallahu fikum. Kemudian falau akasu jaza wa kana khilafal afdal, ya kan? Kalau dibalik pun boleh. Tapi menyelisih apa? Menyelisih yang afdal. Dibalik bagaimana maksudnya? Yang besar nyalami yang kecil. Yang banyak nyalami yang sedikit. Yang jalan kaki nyalami orang yang berkendaraan. Yang duduk nyalami orang yang berdiri. Itu boleh-boleh saja, cuman menyelisih apa? Menyelisih yang afdal. Mahum insyaallah. Nah, ini termasuk adab-adab di dalam salam. Terus ucapannya bagaimana ya salam itu? Sudah kami jelaskan, sudah dulu pernah kita lewati juga. Nah, barakallahu fikum, ada beberapa cara. Paham ya? Kalau antum mengucapkan assalamualaikum, berapa? 10, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi 20, ya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Pahalanya besar kalau sempurna. Biasanya orang kan mencukupkan dengan assalamualaikum. Itu baru 10 ternyata. Paham ya pahalanya? Kalau mau banyak lagi ya assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Itu kepanjangan. Wa illa itu pahalanya seperti itu memang. Paham ya? Sebutkan dalam hadis yang sudah kita lewati kemarin kan? Pembahasannya sudah kita lewati. Dalam kitab apa? Ad-Durusul Muhimmah li 'ammatil ummah itu. Ya kan? Kalau assalamualaikum berapa? 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30. Masya Allah. Itu termasuk tata cara di dalam menjawab apa? Di dalam mengucapkan salam. Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an Karim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diberikan ucapan salam penghormatan,
maka balaslah dengan balasan yang lebih baik atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik. Atau dikembalikan seperti semula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paham ya? Boleh. Na'am barakallahu fikum. Dan menebarkan salam merupakan salah satu apa? Salah satu sebab untuk terwujudkan yang namanya apa? Kecintaan, mahabbah. Termasuk sebab orang saling mencintai, menyayangi, senang itu karena ucapan salam di antaranya. Sebagaimana hadis yang sahih, hadis Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, suatu ketika Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman yang sempurna sampai kalian mau saling mencintai, saling menyayangi. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau aku tunjukkan suatu perkara kalau kalian mau mengamalkannya kalian akan saling mencintai? Apa kata Rasulullah SAW? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Paham ya? Murah senyum, ketemu salam, assalamualaikum. Kaifa ya akhi anta bi khair. Paham ya? Nah, walaupun taruhlah salam saja tidak masalah. Karena apa? Karena orang yang mendengar salam tadi, dia akan terpikir, oh si fulan mau nyapa ya. Ya enggak? Beda halnya orang lewat merengut aja. Paham ya? Lewat merengut wajahnya sangar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum la salam wala kalam. Nah, itu kurang tepat. Jadi dibiasakan jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Walaupun berjumpa saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Ya kan? Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan pernah engkau meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun walaupun engkau berjumpa saudaramu dalam keadaan wajah berseri-seri. Bayangkan, hatta walaupun antum enggak tertawa, cuman wajah yang berseri-seri menampakkan dia itu tenang, senang, itu udah bagus itu loh. Jangan diremehkan. Tapi kalau wajahnya sangar, merengut, salam pun enggak mau, diam aja, itu kurang tepat. Paham ya? Orang-orang awam ya yang belum paham agama yang benar, itu aja mereka menilai orang itu senang kalau disapa, ya enggak? Assalamualaikum, ayo Pak, berangkat Pak. Senang mereka disapa. Beda halnya kalau kita lewat diam aja. Ini dalam artian lingkupan orang awam yang belum paham agama benar, itu mereka senang kalau disapa. Mari Pak, senang mereka. Apalagi di salam dengan sapaan dengan salam, lama-lama akan paham. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pahamnya itu, setiap kali lewat orang berjenggot, berjubah lewat, belum mulai salam, salam duluan. Ya enggak? Baru lewat itu, assalamualaikum. Kata orang-orang yang orang-orang kampung, paham ya? Nah, karena terbiasa melihat dan terbiasa mendengar ucapan salam tadi itu. Nah, itulah salam penghormatan kaum muslimin. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Assalamualaikum, seperti itu. Kita lihat lagi. Wattafaqal ulama'u 'ala istihbabis salam 'ala sibyan. Masyaallah. Dan para ulama sepakat mengenai sunnahnya mengucapkan salam kepada anak kecil. Bayangkan anak kecil aja diajari, bayangkan. Jadi kita mengucapkan salam untuk anak kecil itu bukan wahana gengsi, ya enggak mungkin seorang tua mengucapkan salam untuk anak kecil, enggak masalah. Walaupun dia udah tua pun mengucapkan salam kepada anak kecil, nah barakallahu fikum kepada banin misalkan, assalamualaikum, enggak masalah. Justru melatih mereka, membiasakan biar terbiasa mengucapkan salam. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ada adab-adab yang lain, seperti misalkan enggak boleh mengawali salam kepada orang Yahud dan Nasara. Paham ya? Nah, jadi jangan diawali. La tabda'u bis salam. La tabda'ul yahud wan nasara bis salam. Jangan kalian apa? Mengawali salam untuk orang Yahud dan Nasara. Kalau tahu mereka orang Yahud, orang Nasara, Nasrani, jangan mengawali salam. Paham ya? Nah, salam ini memang murni diperuntukkan untuk siapa? Nah, barakallahu fikum, untuk sesama kaum muslimin, kaum mukminin, seperti itu. Nah, agar terjalin yang namanya apa? Nah, saling menyayangi dan juga saling mencintai. Naam.
Ikhwani fid din, a'azzani wa jalla wa hafizakumullah jami'an. Jadi bab seputar salam ini harus ditekankan ya. Diingat-ingat, dibiasakan, ketemu sama saudaranya, ketemu sama ikhwah yang lainnya, menyapa. Sapaannya salam, assalamualaikum. Kafalak ya akhi anta bi khair, hayyakallah, ahlan wa sahlan misalkan. Paham ya? Nah, senang disapa, ya enggak? Nah, berbeda halnya orang yang enggak pernah nyapa sama sekali. Lewat pun enggak pernah senyum, ya enggak? Salam pun berat, ya. Disalami pun enggak mau jawab misalkan. Wah, itu lain pembahasannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi dibiasakan, nah barakallahu fikum, amalan-amalan yang baik seperti ini, Masya Allah. Sejak kecil dilatih. Dibiasakan, karena kalau sejak kecil dia enggak pernah dilatih untuk senyum, dilatih untuk apa? Mengucapkan salam, itu nanti khawatirnya apa? Bawaannya itu kaku. Bawaannya kaku, keras, akhirnya kelihatannya orangnya kecil tapi sangar gitu loh. Paham ya? Karena enggak pernah apa? Enggak pernah dilatih untuk mengucapkan salam. Nah, ini Masya Allah ya, hadisnya bagus sekali ya. Nah, dibiasakan. Assalamualaikum. Enggak masalah, orang besar nyalami anak kecil enggak masalah. Untuk melatih dan juga mengajarinya. Inilah hadis yang kita baca, barakallahu fikum, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Pendek, insyaallah semuanya nanti menghafal. Hari Senin setorkan. Nah, masih ada kesempatan yang panjang. Jumat, Sabtu, Ahad. Paham ya? Jadi hadisnya pendek, kesempatannya 3 hari lagi. Upayakan jangan sampai tidak menghafal ya. Nanti dihafal, dikondisikan, diulang-ulang sampai benar-benar mutqin insyaallah taala. Naam. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.